Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah atas kesempatannya. Pada kali ini ada beberapa yang perlu kita diskusikan terkait aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 atau sekolah kita ini. Jadi aset ini sangat perlu kita ketahui untuk mengetahui sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh SMP Negeri 3. Di sekolah itu memiliki 7 aset, yaitu ada yang namanya aset manusia, sosial, fisik, alam lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Mungkin kita bahas satu persatu, tidak kaku ya Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah saya persilahkan untuk menggambarkan aset manusia yang dimiliki oleh SMP Negeri 3. Apa saja kira-kira Pak aset manusia yang dimiliki oleh sekolah kita? Ya, untuk aset manusia itu termasuk sudah saya sendiri sebagai kepala sekolah, Pak Parada Sakti. Kemudian aset yang lain manusia itu adalah wakil kepala sekolah, ada 3, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah bidang siswa. Kemudian guru-guru kita berbagai macam bidang studi. Kemudian dari guru-guru kita itu kualifikasinya itu sudah semuanya S1, bahkan ada beberapa guru kita sudah ada S2. Kemudian di antara guru-guru kita itu ada yang sudah yang namanya guru praktik, guru praktik ya, pengajar praktik. Itu Ibu Nida Rahmi, sudah pernah juga menjadi yang namanya instruktur daripada Google Master ya, Google Master yang tahun 2002 yang dilaksanakan. Barangkali itu merupakan aset manusia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini semakin meningkat nantinya di tahun-tahun yang akan datang, mengikuti jejak-jejak daripada Ibu Rahmi sebagai guru praktik, dan juga nantinya ada guru-guru kita nanti yang mau lagi masuk kalau ada program guru berencana. Demikian. Kira-kira dari Ibu Kesiswaan, aset siswanya gimana? Terima kasih Bu Suharni. Kalau berbicara mengenai aset siswa, aset manusia yang dalam kategori siswa ini, alhamdulillah di sekolah kita ini pada tahun ini 675 siswa yang terdiri dari 2 agama, Islam dan Kristen. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan tentunya ya. Ya, tentunya juga aset manusia ini kita berdayakan mereka dalam berbagai hal dalam kehidupan ataupun dalam proses pembelajaran di sekolah. Ada yang dinamakan nantinya OSIS dan pengurus OSIS. Ya, itu kita libatkan mulai dari peserta didik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian Ananda kita ini tentunya langsung dibina oleh kesiswaan dengan program-programnya nantinya. Beberapa di antaranya pengurus OSIS ini kita manfaatkan untuk membantu guru khususnya guru tiket dalam mengarahkan adik-adiknya ataupun kawan-kawannya berbaris di lapangan. Kemudian saat pergantian bel istirahat masuk dalam ruangan kelas untuk jam berikutnya, mereka membantu guru-guru untuk mengarahkan kawan-kawan yang masuk dalam ruangan kelas. Kemudian ada juga nanti mereka membantu UKS, ya kan, di mana khususnya pada pelaksanaan upacara banyak kawan-kawannya yang pingsan. Dan dalam kegiatan lain ya seperti pembiasaan ibadah, terkadang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, aset manusia berupa guru di sini sesuai dengan kompetisi masing-masing mengikuti dan mendukung program pembiasaan ibadah itu. Imam sholat duha berjamaah, terkadang gurunya berhalangan hadir. Nah, melalui program Binakis ataupun Bina Keislaman yang kita laksanakan di sini, Ananda kita
yang beragama Islam bisa menggantikan gurunya sebagai imam, sebagai wujud implementasi daripada program Bapak Kepala tersebut ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Oke. Jadi hal-hal yang terkait dengan mereka mungkin termasuk orang tua siswa. iya, orang tua Selalu siswa. berkomunikasi. Iya. Terlebih lagi Ibu Ketua Komite. Iya. Ibu Ketua Komite sangat antusias dan berperan aktif. Betul-betul kooperatif selama beliau menjadi ketua komite sekolah ini, memantau terus dan selalu mendukung apapun kegiatannya, mau bekerja sama, baik secara pikiran maupun material. Baik, Pak Kepala Sekolah, mungkin alumni juga akan masuk aset manusia. Iya. Gimana Bapak kira-kira menggambarkan sejauh mana andil alumni kita, Bapak? Oh, ini akhir-akhir ini alumni kita sangat berperan di dalam sekolah kita, khususnya mereka memberikan bantuan baik dari pikiran ataupun materi. Seperti halnya masih di tahun ini anak kita alumni tahun 99 itu atas nama Herman, yaitu memberikan bantuan yang namanya bendera hias. Ada berapa itu yang bendera hiasnya? 5 ya, bendera hias, kemudian bagi untuk upacara, berikutnya dasi untuk nanti tari atau tortor dipergunakan, kemudian papan skor untuk olahraga bola voli. Itu banyak mereka sumbangkan kepada SMP 3 atas keberhasilan mereka yang di luar kita partisipasi. Mungkin tidak hanya Herman aja kan Pak, masih banyak alumni yang tidak bisa Iya, disebutkan satu persatu ya kan Pak. Mereka masih aktif memperhatikan sekolah kita. Itu mungkin juga bagian dari aset manusia yang dimiliki oleh SMP Negeri 3. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya bagaimana kira-kira gambaran aset fisik yang dimiliki oleh SMP Negeri 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun aset fisik yang sudah kita miliki di SMP Negeri 3 Padang Sidempuan termasuk lokal atau kelas. Ruang kelas itu ada sebanyak 16 kelas, tapi rondelnya ada 22 rondel. Kemudian itu ada dua shift ya, ada masuk pagi dan ada masuk siang. Itu yang dimiliki oleh ruangan kelas, dan isinya kelas itu ada mejanya sudah satu ya Bu ya? Ya, meja, kursi, kemudian papan tulis, papan kelas, kemudian alat-alat untuk kebersihan juga ada. Tuh mengenai kelas. Mengenai fokus Bu ada? Fokus ada beberapa. Ada fokus itu ada. Semua kelas ada. Iya, semua kelas ya. Semua kelas ada. Kemudian kelas ya Bu ya? untuk ruangan kelas. Ada ruangan apa namanya? Aula ya. Aula di sekolah kita ada. Itu dipakai. Sudah sering dipakai. Sering dipakai untuk dinas juga. Sudah sering dipakai. Karena lagi kita terjamin kebersihannya Bu ya. Alhamdulillah ya. Kemudian ada lapangan sekolah. Oke. Lapangan sekolah kita itu udah ada dimiliki di situ untuk seluruh olahraga yang mau dicapai oleh guru olahraga, termasuk dia voli ada, kemudian basket, badminton, senam dan sebagainya. Ya, dimiliki di lapangan sekolah kita. Kemudian ada laboratorium dipakai itu untuk IPA, pelajaran IPA. Ya, lengkap ya Bu di dalamnya. Iya, lengkap di dalam semua alat-alat untuk IPA. Kemudian ada musola. Apa Bu? Komputer juga ada. Nah, itu lengkap dengan Chromebook ya Pak ya? Iya, Chromebook, ada komputer. Anak-anak juga di situ untuk belajar komputer.
dipergunakan untuk Semarang. Baru Soalnya bukan apa namanya perpustakaan dimiliki untuk ada ruang untuk perpustakaan itu untuk baca, ada juga pojok baca untuk tempat siswa untuk membaca. Dan anak-anak sering dibawa ke tempat pojok baca untuk kalau belajar atau apalagi membaca. tidak ada gurunya Kalau nggak ada kosong gitu ya. Kemudian WC, kamar mandi. Iya. Kamar mandi ada, kamar mandi untuk putra ada, kamar mandi untuk putri ada, kamar mandi guru juga ada. Kemudian ada lagi ditambah di situ tempat berwudhu untuk siswa. Kalau mau sholat duha itu hari Jumat sama hari Sabtu itu ada sholat duha di sekolah kita ini. Itu dipakai untuk berwudhu untuk siswa. Kemudian musola ya. Termasuk tadi musola itu? Belum ya. Musola ada. Musola untuk siswa yang sholat untuk zuhur sama asar. Sering dipergunakan untuk sholat dua jadi ada. Guru-guru juga sholat di sana. Kemudian ada kantin. Kantin juga ada. Sehat, bersih. Kemudian ada ruang guru. Ruang guru itu AC juga ada di situ. Lemari untuk guru, kursi untuk guru, semua lengkap dengan AC. AC-nya AC juga ada. AC itu supaya nyaman ya. supaya nyaman dari kepala Dan sekolah ada AC. CCTV ya. CCTV juga ada. CCTV juga ada. Ruang UKS kami Bu. UKS lagi ada Bu. CCTV Ada ada AC-nya. lengkap di situ. Di situ juga ada AC di UKS. Ada tempat tidurnya. Ada timbangan untuk siswa kita kalau untuk ini. Ruang apa bendahara bos ya. Bendahara ada, ruang bendahara ada, bendahara rutin ada, dan bendahara bos ada. Ini Bu. Kemudian ada tata usaha. Tata usaha lengkap semua di situ, untuk komputer juga ada. Pokoknya udah lengkap dari situ. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi aset dan dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kemajuan SMP Negeri 3. Amin. Selanjutnya Pak, ini agak apa Pak? Bagaimana Pak dukungan finansial ke sekolah kita? Aset keuangan yang dimiliki oleh sekolah kita. Ya, aset keuangan itu bersumber dari dana pos. Tentunya ini disalurkan kepada jalurnya, ya, sekolahnya misalnya saja kegiatan keiswaan sudah kita buatkan, salurkan semuanya. Kemudian untuk melengkapi sarana dan prasarana sudah jalankan. Seterusnya untuk yang namanya kegiatan keolahragaan, ya, dijalankan itu semua. Berarti tidak ada nafas ya Pak. Kira-kira selain itu mungkin dari Ibu kesiswaan, kira-kira ada tidak dana finansial Iya. kita peroleh untuk mendukung siswa kita? Iya. Dana finansial itu dari siswa ada melalui pemberitahuan ataupun diskusi ataupun rapat kecil lah antara ketua komite, pihak kesiswaan dan juga kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah kita ya kan. Kemudian itu berupa sosial siswa. Ya. Penggunaannya apabila ada kemalangan, ya, ada kemalangan ditimpa musibah yang mana kita harus membantu menanamkan jiwa sosial bagi anak-anak kita ya, yang kepedulian sosial kepada mereka. Sumber dananya itu melalui anak kita, anak-anak kita. Namun diketahui oleh komite dan juga kepala sekolah, sehingga kita menyampaikannya pun di sana, sampaikan pada orang tua. Nah, sehingga orang tua itu pun tahu kalau anaknya itu ingin memberikan sumbangan kepada sekolah untuk dana sosial ini, tahu kemana tujuannya. Sudah jelas ya Bu ya. Kemudian juga untuk membantu anak kita di sini, ada di situ namanya saya buat koin peduli. Oke. Nah, itu dananya bersumber dari guru-guru. Nama juga koin peduli, mungkin kelebihan belanja mereka sudah 500.000 perak, uang koinnya boleh dan kita ke sana. Sedikit tapi tetap ada. Alhamdulillah walaupun dia tidak penuh tapi tak pernah kosong. Dan itu kita salurkan kepada anak-anak kita yang benar-benar
membutuhkan. Iya. Mungkin siswa kita sering nggak mendapat bantuan sosial? Iya. Yang pertama dari negara lah ya. Iya. Dari negara itu sudah otomatis ada sesuai dengan laporan mereka, misalnya KIP ada kan, dari tahun ke tahun sejak diadakannya bantuan KIP ini sudah banyak lah Ananda kita yang mendapat. Bantu ya, Pak. Kemudian Basnas. Satu tahun itu 2 kali putaran, dua kali lah dalam 1 tahun Basnas menyalurkan bantuan, dan itu kita rolling anak-anaknya. Kita cari Yang membutuhkan. iya benar-benar yang layak untuk mendapatkan. Terima kasih Bu, luar biasa sekali. Semoga semua bisa dimanfaatkan agar siswa kita tetap bisa bersekolah. Dan Ada satu lagi Bu ya, memang menyangkut sosial dan juga finansial. Kita memang sebenarnya yang namanya kebaikan berupa infak sedekah itu nggak perlu kita sampaikan, tapi mungkin apabila kita itu memotivasi kan, memotivasi tidak bermaksud ria, tidak salah untuk disampaikan. Guru-guru di sini juga sudah banyak itu Bu menyalurkan zakat mereka, jadi aspek sosial dan finansialnya itu mereka lakukan kepada anak-anak kita yang membutuhkan. Nah, banyak di sini guru-guru yang menyalurkan zakat hartanya ya, langsung kepada anak-anak kita. Iya. Kemudian juga nantinya kan melalui PPDU itu anak-anak kita yang misalnya nggak ada ongkosnya, yang kurang sepatu segala macamnya lah ya kan, dibantu oleh guru-guru. Jadi jiwa sosial guru itu pun langsung ditanamkan kepada anak-anak kita. Terima kasih Bu atas informasinya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, kira-kira terkait dengan aset agama dan budaya, biasanya ini dituangkan dalam program sekolah Pak. Kira-kira apa saja program sekolah kita yang bisa mengakomodasi meningkatkan keagamaan anak-anak dan kebudayaan mereka? Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari segi keagamaan tersebut. Ya, untuk program ASG Agama seperti yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah dan Kesiswaan, setiap hari Jumat dan Sabtu kita laksanakan di sini sholat duha berjamaah. Kemudian untuk agama Kristen itu pembinaan rohani Di ruangan kelas ya Pak. di ruangan kelas. Selain itu ada yang namanya program Binakis, pembinaan agama Islam. Ini dilaksanakan 4 kali dalam seminggu. Bagi yang beragama Islam, mudah-mudahan ke depannya mereka lebih paham untuk agama yang dianut mereka dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mengenai budaya kira-kira Pak, Kalau budaya mungkin budaya membaca ya Pak. membaca, Literasi. literasi tetap menjalankan. Ini kita buatkan setiap hari Rabu pada saat mau masuk ke kelas, sebelum masuk kelas jam 7.30 kita kumpulkan anak-anak di lapangan, laksanakan literasi secara menyeluruh. Ada juga kayaknya Bu siswaan program apa ya, membantu siswa yang kurang pandai membaca ya. Iya. Oh iya. Iya, ada program itu tersebut supaya Apa yang baca ya? Iya. Kemudian terkait dengan kebijakan Bapak, gimana kebijakan yang Bapak ambil selama ini terkait kebijakan seorang kepala sekolah, sebuah keputusan siapa saja yang Bapak perlukan terkait keputusan yang Bapak ambil selama ini? Untuk pengambilan keputusan tentunya harus kita pertimbangkan yang mana yang baik. Tentunya untuk mengambil keputusan itu harus kita utarakan dengan para wakil kepala sekolah dan juga bapak ibu guru BEM supaya tidak terjadi yang namanya keputusan yang salah. Berarti selalu koordinasi ya Pak, Iya, dan selalu kerjasama, koordinasi. tidak gegabah dalam mengambil keputusan Iya. ya Pak. Bagaimana kira-kira Ibu terkait sosial sekolah kita? aset sosial. Aset sosial Ya sebagai masyarakat. sudah sangat kuat kayaknya. Iya. Dari tahun ke tahun kita akan perubahan. Ya
kan kalau selama ini misalnya contoh ya sosial mengenai musibah dari siswa itu selama ini misalnya dari siswa kalau sekarang kalau ada siswa yang tertimpa musibah misalnya meninggal orang tuanya sudah ada kita juga dari dulu sudah ada memberikan sesuatu kepada mereka dengan jumlah yang disesuaikan lah dengan apa yang kita sepakati sudah kita bicarakan bersama. Oke, mungkin program UKS juga mungkin salah satu ya Bu ya, Iya. karena itu berada di bawah naungan kesiswaan, Iya. meningkatkan kesosialan kepedulian mereka Iya. terhadap Teman-teman mereka. kesehatan teman-teman mereka. Dan kami dalam waktu dekat akan koordinasi dengan Ibu untuk menjalankan program ini lebih serius lagi. Oke, bagus. Karena kebetulan saya UKS. diamanahkan oleh Bapak pimpinan sebagai pimpinan UKS. Mohon dukungannya Dukungan. Bapak dan Ibu terkait program kami ini dan waktu dekat kami akan menghadap. Baiklah kepada Ibu Sarana Prasarana, kira-kira untuk mendukung program khususnya Bersimban kan salah satu kekuatan dari SMP Negeri 3. Kira-kira apa yang sudah dimiliki SMP Negeri 3? Karena ini terkait dengan prestasi. Karena saya lihat di ruangan kepala sekolah, sana ruangan kepala sekolah ada beberapa aset yang dimiliki terkait dengan Bersimban. Mungkin ada juga di ruangan yang tersilap tadi Ibu jelaskannya aset Bersimban yang dimiliki oleh sekolah. Ada yaitu Bersimban yang memiliki alat-alat untuk bersimban Sudah milik sekolah kan? sudah Nah, milik itu sekolah. juga bagian aset dari sekolah. Ya, sudah milik sekolah. Itu berupa trompet, alat-alat untuk bersimban lengkap semua. Makanya kita sering mendapat juara satu. Semoga kedepannya bisa fasilitasnya lebih baik lagi, ya kan? Supaya suaranya lebih bagus lagi. Amin. Oke, tetapi itu tidak menjadi masalah karena kita harus berdayakan apa yang ada. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas informasinya. Dan informasi ini Pak, mohon maaf akan saya sampaikan kepada yang tugas kami Bapak akan dipublikasikan Bapak. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian karena ini akan bisa dijelaskan. Terima kasih atas waktunya Ibu dan Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan kali ini. Dan mohon izin besok saya menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu guru, orang tua siswa dan komite, dan juga kepada perwakilan OSIS lainnya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan ada tugas pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu Ketua Komite dan selanjutnya orang tua siswa kami yang telah berhadir bersama kami pada siang hari ini, dan tentu yang saya hormati adalah Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berhadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian mendiskusikan aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Padang Sidempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa aset itu sangat penting dalam menentukan kemajuan sebuah sekolah. Aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 itu sudah kita ketahui bersama. Mungkin semalam saya sudah mengadakan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, begitu juga dengan Wakil Kepala Sekolah. Mungkin tidak selalu ada mungkin yang tersilap aset yang dimiliki oleh sekolah yang diketahui oleh Bapak dan Ibu guru dan juga orang tua siswa atau komite kita diskusikan pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, adapun aset yang dimiliki oleh sekolah itu terbagi kepada 7. Yang pertama adalah aset manusia, siapa saja manusia yang ada di sekolah itu. Kemudian aset sosial, berkaitan dengan sosial di sebuah sekolah. Kemudian aset fisik apa saja? Fisik ini bisa terkait dengan bangunan, kemudian sarana dan prasarananya. Kemudian aset lingkungan atau alam. Selanjutnya aset finansial atau keuangan, semalam sudah didiskusikan. Kemudian aset politik terkait kerjasama dengan pihak luar yang bisa kita manfaatkan dalam memajukan sekolah kita ini. Dan yang selanjutnya adalah aset agama dan budaya, biasanya tercermin dalam sebuah program yang diangkat oleh sekolah tersebut.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita diskusikan bersama-sama apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita ini, dan ini akan kita manfaatkan dalam meningkatkan baik itu proses pembelajaran kita. Bisa jadi mungkin kita dalam mendesain pembelajaran itu ada aset yang bisa kita manfaatkan, yang selama ini tidak terpikirkan oleh kita, ternyata bisa terpikirkan dalam memajukan pembelajaran atau meningkatkan proses pembelajaran. Tentu hal ini efeknya adalah kemajuan dari SMP Negeri 3 itu sendiri atau sekolah kita ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari aset manusia. Aset manusia, siapa saja Bapak Ibu yang ada di sekolah kita? Tentu yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah kita ketahui fungsinya adalah sebagai pimpinan atau pengambil kebijakan. Selanjutnya yang pertama aset manusia ya Bapak Ibu. Kepada orang tua siswa kami juga nanti boleh memberikan pendapat. Yang pertama tentu adalah Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya aset manusia selanjutnya adalah guru. Guru di SMP Negeri 3 setelah saya tadi konfirmasi dengan Ibu Tata Usaha, ada berapa? Ada 49 orang. Bapak kepada orang tua siswa kami ataupun komite di sekolah SMP Negeri 3 ini ada 49 orang guru. Kemudian PNS-nya ada 36 orang. Dan yang non itu ada 13 orang, tetapi hanya satu yang teknik atau administrasi, staf administrasi. Kemudian seluruh guru di SMP atau pegawai di SMP Negeri 3 itu sudah S1. Bahkan ada 4 orang yang sudah S2. Kemudian guru-guru ini, kepada orang tua siswa kami, guru-guru ini ada diantaranya sudah mengikuti berbagai kegiatan. Ada 7 orang ya Pak, Bu? Ada berapa orang yang sudah CKS di SMP Negeri 3? Yang mengikuti diklat calon kepala sekolah? Sudah 8? Ada sudah, itu juga menjadi aset. Karena berarti sudah ada modal kualitas guru tersebut. Ada berapa Bapak Ibu yang saya ingat Bapak Ibu? Ada 7. Kemudian guru-guru ini juga memiliki ada 7 CKS. Kemudian guru-guru ini juga memiliki seperti misalnya guru olahraga misalnya. Ada Ibu Rosmaida Rikoma itu adalah mantan atlet nasional ya kan Bu? Oke, jadi itu menjadi aset. Kenapa? Karena bisa jadi ibu itu memiliki banyak, mau tidak mau, memiliki banyak koneksi atau relasi. Itu juga merupakan aset atau kekuatan kita. Jadi ada salah satu orang guru olahraga, mantan atlet nasional. Kemudian ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang lain. Guru PAI, agama Islam, sudah menjadi imam, ya kan Pak Mansur? Di orang kemudian guru ibu agama Siti Roilan, pengurus APAI, berarti aktif dalam berorganisasi di luar dan juga politik. Apalagi Bu, dari segi guru dulu, bahasa Inggris kenapa Kak? Guru IPA ada yang sudah lulus menjadi pengajar praktik. Kita ketahui menjadi pengajar praktik itu sangat berat ujiannya hampir sama dengan calon guru penggerak. Kemudian apalagi guru seni budaya, guru IPA juga ada yang sudah. Kebanyakan guru-guru ini memiliki suara yang sangat luar biasa di bidang seni bidang tarik suara. Yang di samping saya Ibu Nur Hasanah sangat ahli di bidang tari atau sejenisnya, dan sudah berhasil
memberikan berbagai piala atau menyumbangkan piala atau prestasi ke sekolah kita. Nah, tadi saja mengecek. Pramuka, iya, sekaligus Ibu Nurhasana sebagai apa Bu di bidang di kepramukaan? Di Kuarcap Kota Padang Sidempuan sekaligus dengan di Kuarcap juga termasuk prasarana. Ya, selama prasarana. Berarti Ibu ini aktif di kota. Mudah-mudahan ini juga menjadi aset bagi SMP Negeri 3. Kemudian ada guru BK atau Pak Monang, sekaligus alumni SMP Negeri 3 Padang Sidempuan ini sebagai apa ya Pak Monang? Mana Pak Monang? Sudah sangat aktif, sudah sangat tidak diragukan lagi keahliannya di bidang marching band dan sudah bisa membantu Ibu Pembina Ibu Lena Sari dalam memajukan marching band SMP Negeri 3 kita ini. Pak Hardiman mau Kak sepak bola. Ada lagi sepak bola. Aduh, keahlian Bu Adinda di sepak bola. Jalan. Ini kan diskusi, bukan materi. Oke. Hah? Iya, peran saya di sepak bola sebagai back, yaitu pemain belakang. Ya, terima kasih. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan, tadi kan kita mewawancarai Nurhasana. Selain pramuka, ibu ini sangat berperan dalam seni budaya, di mana ibu ini adalah pembina, artinya aset SMP 3, pembina tarian, juga mungkin tontor ya tarian. Nah, kemudian di sini masih ada lagi bibit-bibit yang akan muncul eksis ke depan, yaitu beberapa kemarin sebagai ibu pembina yang menjadi pembina anak-anak kita yang mendapat juara karnaval, juara 1 Pemko pada Sidempuan. Marching band sudah juara 1 karnaval. Nah, itu ada di belakang kesuksesan ini siapa yang berperan. Nah, ini yang maksud saya tadi ada yang merupakan aset kita. Mungkin kita tahu sendiri, mungkin kalau salah ada di sini kemarin berperan Ibu Seri Junita, Ibu Donda itu ya, yang membuat karya yang termasuk amazing ya, luar biasa ya. terima kasih Bu. Mungkin kita sebagai guru sudah tahu ini masukan bagi orang tua siswa kita yang sudah hadir bersama kita pada sehari ini. Selanjutnya tadi katanya Pak Adi sebagai apa Kak Rosian? Saya kebetulan sudah berlisensi wasit futsal tingkat daerah. Lisensi sebagai wasit futsal tingkat daerah. Jadi kepo sama Bapak Ibu Rusmeda. Apa pengalamannya sebagai atlet nasional Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjadi guru dan saya sudah menjadi guru di SMP Negeri 3, saya pernah menjadi atlet nasional untuk tim hoki Sumatera Utara tahun 1993 dan tahun 1996 saya masih dibutuhkan untuk tim putri hoki Sumatera Utara dan saya sudah menjadi guru di SMP Negeri 3. Kita sudah beberapa kali mengikuti pekan olahraga nasional. Apakah masih aktif alumni-alumninya sampai sekarang Bu? Kami masih aktif, mudah-mudahan tahun 2024 bulan September Sumatera Utara dan Aceh akan menjadi tuan rumah untuk PON, dan kebetulan kami sebagai alumni ataupun tondi-tondi daripada hoki putri Sumatera Utara akan dipanggil menjadi panitia atau official.
SMP 3 bangga memiliki Ibu. Semoga ini bisa memajukan olahraga khususnya di sekolah kita SMP Negeri 3 Padang Sidempuan. Sudah banyak kabar beberapa alumni kita juga dipermudah oleh Ibu ini, diberikan jembatan, koneksi-koneksi. Mungkin ada yang tersesat di luar sana, Ibu ini memiliki banyak koneksi, sudah banyak dijembatani ya kan Bu. Selanjutnya guru-guru yang lain, Pak Mukhlis Pulungan, sebagai seorang ustadz yang sudah tidak diragukan lagi, sudah dipercaya, diundang memberikan tausiah kepada masyarakat. Jadi ini juga merupakan aset jika kita membuat kegiatan terkendala mengundang ustadz sudah ada di sekolah kita. Ya kan Pak? Oke, Bapak Asimamora kira-kira apa Pak? Sebagai orang yang mau pensiun. Ya, terima kasih. Kalau prestasi yang pernah saya raih itu adalah juara harapan tingkat Sumatera Utara untuk guru-guru kita. Demikian. Kan marmukapan sudah nasi foto. Ternyata Pak Adonia Simamora makanya seperti itu ternyata juara ya kan? Juara apa tadi Pak? Juara harapan se-Sumatera Utara. Semoga hal ini menular meskipun mau pensiun. Semangatnya sudah kita lihat sampai sekarang aktif memberikan pembelajaran di kelas. Ternyata juaranya rupanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang tertinggal oleh saya. Mungkin semua guru memiliki kualitas dan kelebihannya masing-masing yang tidak bisa disebutkan lagi satu persatu karena waktu kita sangat singkat sekali. Baiklah, selain guru kita memiliki siswa. Oke, saya berikan kepada Ibu kesiswaan terkait potensi siswa yang dimiliki oleh SMP Negeri 3. Oke, terima kasih Ibu Zulharni. Prestasi yang dicapai oleh SMP Negeri 3 Padang Sidempuan melalui perjuangan ananda kita itu banyak, ya. Salah satunya untuk tahun ini kita mendapatkan juara 1 Emerging Band pada HUT Pemko. Kemudian juara 1 Karnaval pada HUT Pemko juga. Dan tahun-tahun sebelumnya banyak juga prestasi yang kita dapatkan. Salah satunya lomba pada kegiatan FL S2N itu kita juara 1 gambar bercerita, kemudian juara 2 pantomim, kemudian juara 2 kriya, dan masih banyak lagi sebenarnya prestasi di bidang olahraga pun ada. Juara 1 Wali Kota Cup Ananda Kevin, badminton ya, dan masih banyak lagi. Dan mungkin kalau dipaparkan terlalu banyak prestasi Ananda kita ini, dan itu semua tidak lepas daripada bimbingan dan juga arahan daripada guru-guru sebagai sumber aset-aset manusia tadi yang satu Ibu Arni ya, aset manusia yang ada di sekolah kita ini, kualifikasi daripada gurunya dan tentunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa itu saja yang bisa saya paparkan Ibu Arni. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin sekarang ini jumlah guru di sekolah kita sudah sangat sedikit. Apalagi kita lihat sekarang kan buat aset kurikulum piket per hari itu hanya 3 orang. Jadi bisa kita manfaatkan siswa ini karena mereka juga aset kita. Bisa jadi mungkin melalui kesiswaan dibagi siswa ini membantu piket. Diutus dia, ada misalnya dibikin di lengan tangannya Bu, misalnya piket gitu kan. Jadi kita manfaatkan siswa kita ini supaya lebih banyak guru-guru yang mengatasi piket hari itu. Saya sendiri sebagai piket itu kadang 3 orang sangat kewalahan. Apa salahnya dibantu oleh siswa ini? Semakin tetapi saran saya adalah kelas 9 dulu. Nanti ketika kelas 8 itu kelas 9 mereka yang membantu. Ini hanya usul saya, sekedar memanfaatkan aset yang ada supaya kita guru-guru tidak kelelahan karena jumlah kita semakin sedikit. Mengingat sudah banyak guru-guru yang sudah pensiun. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, selain guru dan siswa, orang tua siswa juga merupakan aset. Kemudian komite sekolah juga merupakan aset yang bergerak, yang termasuk aset manusia. Selanjutnya itu dia terkait dengan aset manusia. Aset yang kedua adalah aset fisik, yaitu apa saja fisik yang ada di sekolah
sekolah kita ini, aset fisik itu terkait dengan bangunan dan sarana prasarana. Kami serahkan kepada ahlinya, Ibu Wakasek bidang sarana prasarana. Mungkin banyak kawan-kawan Dewan Guru, apalagi orang tua siswa kami yang belum mengetahui apa saja ternyata ada aset yang bisa kita manfaatkan dalam meningkatkan proses pembelajaran kita di kelas. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aset di sekolah kita ini itu ruang kelas memiliki 6 kelas dan 22 rondel itu pagi dan sore. Ada di ruang kelas memiliki meja kursi, papan kelas, alat-alat fokus juga ada. Kemudian ada aula SMP Negeri 3 Presiden Puan. Kemudian lapangan sekolah kita ada, yang di situ untuk lapangan sekolah, voli ada, basket juga ada, kemudian badminton juga ada. Kemudian laboratorium IPA, laboratorium komputer juga ada, yang ada di dalamnya Chromebook dan komputer. Kemudian perpustakaan, yaitu ada pojok baca, ruang baca, kemudian memiliki kamar mandi untuk putra ada, untuk putri juga ada, kemudian kamar mandi guru juga ada. Ada juga di sana tempat berwudhu, karena di sekolah kita ini ada sholat duha yang diadakan itu hari Jumat dan Sabtu pagi. Jadi ada tempat untuk berwudhu disediakan untuk siswa. Kemudian ada musola untuk sholat zuhur dan asar untuk yang masuk siang. Kemudian ruang guru ada lemari untuk guru, ada juga CCTV-nya, kemudian ada AC, ya. Masuk ke ruang UKS di situ juga ada AC-nya dan memiliki fasilitas untuk UKS, termasuk dia tempat tidur juga ada. Kemudian ada ruang bendahara, di ruang bendahara ruang tata usaha juga ada. Itulah sebagai aset ya daripada sekolah kita ini. Terima kasih untuk Ibu. Terima kasih Ibu, sudah ada kode keras dari Ibu Mala karena waktu pembelajaran kita akan segera dimulai. Jadi saya percepat sedikit karena kami sudah mengadakan diskusi. Saya tinggal menyampaikan kepada orang tua siswa kami, Bapak dan Ibu guru sekalian. Kemudian aset finansial yang dimiliki oleh sekolah kita itu pertama ada dana BOS yang sudah disalurkan kata Bapak Kepala Sekolah sesuai dengan prosedurnya. Kemudian ada masukan dari Ibu Kesiswaan kemarin yang termasuk keuangan sekolah kita itu ada dalam bentuk poin peduli. Kemudian banyak juga siswa kita itu yang sudah mendapatkan bantuan BIP ya Kak. Karena waktunya sangat sedikit sekali saya tinggal menyampaikannya Kak ya. Kemudian ada dari Basnas katanya di rolling yang menerima itu sesuai dengan siswa yang membutuhkan. Kemudian di bidang agama dan budaya kita sudah ketahui bersama bahwa ini sudah masuk menjadi program sekolah kita kepada orang tua siswa kami. Setiap hari Jumat jam 1 diadakan sholat duha berjamaah. Kemudian ada program binakis pembinaan agama Islam, khusus agama Islam. Kemudian bagi yang beragama non-muslim itu khusus hari Jumat jam 1 mengadakan kegiatan rohani di ruangan kelas yang sudah ditentukan. Kemudian budaya kita di sekolah ini yaitu program literasi atau budaya membaca. Kemudian bidang sosial kita berada di dalam ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Terbukti ketika ada kemalangan atau pesta semuanya sangat kompak atau kekeluargaannya sangat kuat sekali. Karena ada ikatan kekeluargaan yang sudah ditanamkan turun temurun di sekolah kita ini, adat daerah kita itu masih kuat. Jadi rasa sosial itu luar biasa di SMP Negeri 3 Padang Sidikuan ini. Semoga ini juga menular kepada orang tua siswa kami dalam mendukung program sekolah. Dinda ke belakang lagi. Madu Kak. Baiklah, selanjutnya itu aset
aset lingkungan alam kita, sekolahnya sangat kecil sekali, tetapi bukan menjadi masalah. Lingkungan yang kecil ini bisa kita manfaatkan dalam memajukan kegiatan atau program di sekolah kita ini. Banyak yang bisa kita kerjakan. Bisa jadi ketika melihat sampah, bisa kita buat program, misalnya memberdayakan sampah itu menjadi yang negatif supaya menjadi positif. Mungkin masukan kepada sekolah bagaimana pengelolaan sampah sehingga bisa memberikan produk yang berhasil atau program yang bisa mengaktifkan kreativitas siswa di sekolah kita ini. Baiklah, selanjutnya adalah aset di bidang, karena Bapak Kepala Sekolah sudah bergabung bersama kita, kami berikan kesempatan kepada Bapak menjelaskan aset politik yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 ini terkait dalam pengambilan keputusan atau kerjasama apa saja yang sudah dijalin dengan pihak luar. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Ibu Zulhamni. Tentang aset politik ini, untuk pengambil kebijakan kita sudah istilahnya pernah yang namanya berhubungan dengan Kapolres. Langsung Kapolres datang kemari memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anak kita tentang bahaya narkoba pada saat itu. Kemudian selain Kapolres, anggotanya juga pernah datang kemari untuk sosialisasi tentang yang namanya penggunaan helm dan tentang kenakalan remaja. Kemudian di bidang kesehatan kita juga sudah menjalin kerjasama yang baik. Itu dari Puskesmas WEK 1 Kecamatan Padang Seribuan Utara. Demikian Ibu Zulhamni. Karena tadi Pak, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga kerjasama ini tidak berhenti di sini. Kemudian kerjasama ini bisa memberikan positif kepada kemajuan SMP Negeri 3. Semoga tidak hanya kepolisian dan kesehatan saja, terjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa meningkatkan atau memajukan SMP Negeri 3 kita ini. Kemudian Pak, tadi kami membahas tentang aset manusia, khususnya alumni. Mungkin Bapak bisa memberikan kami atau orang tua siswa sejauh mana alumni itu mengambil peran dalam memajukan SMP Negeri 3 ini selama ini. Pada Bapak, kami persilakan lagi. Ya, terima kasih Ibu Zulhamni. Tentang alumni yang sudah kita jalin kerjasama yang baik, mereka sudah banyak memberikan saran, pendapat bagaimana supaya sekolah kita ini lebih maju. Jangan saja kita bersama pada merchant band kita untuk hari ulang tahun pemerintah Kota Padang Seribuan, kita meraih juara 1. Ini disebabkan karena kita terimanya saran dan pendapat daripada alumni kita. Alumni kita ini memberikan saran dan pendapat bagaimana supaya berkembangnya merchant band kita. Dan juga mereka menyarankan supaya kostum atau bahan pakaian daripada merchant band kita itu diganti. Ternyata tidak ganti, memberikan hasil yang lebih baik, dan juga alat-alat daripada merchant band itu. Kemudian selain itu mereka memberikan juga bantuan kepada kita tanpa kita minta. Mereka memberikan bantuan khususnya alumni tahun 99. Ada yang namanya bendera hias, ada papan skor yang mereka berikan kepada kita, dan juga dasi untuk nantinya tortor mereka juga sumbangkan kepada kita, dan begitu banyak tidak bisa kami capai satu persatu.
Demikian Ibu. Terima kasih Pak, karena kita sudah dibatasi waktu. Terima kasih yang sangat luar biasa khususnya kepada orang tua siswa kami, Bapak Ibu Dewan Guru dan juga Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan pembahasan mengenai aset kita kali ini bisa menjadi masukan bagi kepala sekolah khususnya dalam mengambil kebijakan memajukan, melayarkan SMP Negeri 3 ini menjadi lebih maju ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya